soal Biologi IPA tahun 2011. Kali ini kita akan mengerjakan soal nomor 16 sampai 20. Untuk soal nomor 1 sampai 15 itu ada di video yang lain. Silahkan dicek di playlist. Oke, kita mulai ya nomor 16. Perhatikan organ-organ pencernaan berikut. Kelenjar yang menghasilkan getah yang mengandung NaHCO3 serta enzim lipase, amilase, dan tripsinogen adalah A1, B2, C3, D4, E5. Nah, kita lihat ya, sebelum menjawab ini kita bahas dulu satu-satu organ-organ pencernaan yang ada di gambar ini ya. Kita lihat yang nomor satu itu adalah lambung. Nah, lambung itu sendiri menghasilkan HCl, lendir, serta enzim pepsin dan renin. Jadi nomor satu itu adalah gambar lambung. Nah, untuk nomor 2 itu adalah pankreas. Ini adalah pankreas ya, pankreas. Pankreas itu sendiri menghasilkan NaHCO3 serta enzim lipase, amilase, dan tripsinogen. Nah, ini dia NaHCO, lipase, amilase, dan tripsinogen ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas saja yang nomor 3 ini apa ya. Nomor 3 itu adalah usus 12 jari atau duodenum biasanya disebutnya. Jadi usus 12 jari ini itu menghasilkan erepsinogen, disakarase, lipase, dan enterokinase. Jadi nomor 3 adalah usus 12 jari. Dan nomor 4 ini adalah usus kosong atau jejunum ya, itu usus buntu ya biasanya disebut juga. Kemudian nomor 5 itu adalah empedu. Jadi yang sesuai dengan soal ini ya, dia mengandung NaHCO3, enzim lipase, amilase, dan tripsinogen. Itu adalah yang B, nomor 2, yaitu pankreas. Nomor selanjutnya nomor 17. Perhatikan gambar jantung berikut. Dari tabel berikut yang menyatakan fungsi X dan Y. Nah, yang mana yang benar fungsi X dan Y? Yang pertama yang A, menerima darah dari seluruh tubuh. Yang Y-nya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang B, memompa darah ke seluruh tubuh, menerima darah dari paru-paru. Yang C, menerima darah dari paru-paru. Yang Y-nya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang D, menerima darah dari seluruh tubuh, memompa darah ke paru-paru. E, menerima darah dari paru-paru. Y, memompa darah ke paru-paru. Berdasarkan gambar pada soal ini ya, ini gambarnya. Kita lihat soalnya. Itu gambar X. Untuk gambar X ini ya, gambar X itu adalah serambi kiri atau atrium. Jadi ini adalah serambi kiri. Kemudian yang Y itu adalah bilik kiri. Nah, ini adalah bilik kiri. Bilik kiri, kalau yang serambi kiri itu disebut atrium, kalau yang bilik kiri itu disebut ventrikel. Nah, seperti kita tahu bahwa serambi kiri itu berfungsi untuk menerima darah ya, menerima darah dari paru-paru. Jadi dia menerima darah dari paru-paru. Kemudian iya, menerima darah dari paru-paru. Atau yang E, menerima darah dari paru-paru. Kita lihat yang fungsi yang Y-nya. Fungsi dari bilik kiri atau ventrikel. Nah, kalau bilik kiri itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi ini jawabannya ya. Kok ini kan memompa darah ke paru-paru. Ininya benar, tapi ininya salah. Jadi jawabannya adalah ini. Yang X ini adalah menerima darah dari paru-paru dan Y-nya memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi nomor 17 jawabannya adalah C. Nomor 18. Hubungan antar tulang yang terdapat pada pangkal lengan adalah A, sendi putar, B, sendi peluru, C, sendi engsel, D, sendi pelana, C tadi sendi geser, D, sendi pelana, E, sendi engsel. Nah, untuk menjawab itu kita bahas dulu satu-satu ya, sendi putar. Apa itu sendi putar? Sendi putar adalah hubungan antara tulang di mana ujung tulang
yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. Contohnya misalnya tulang tengkorak gitu ya, atau sendi tulang atlas. Nah, itu disebut sendi putar. Kemudian yang B, sendi peluru. Itu adalah hubungan antara tulang di mana kedua ujung tulang membentuk lekuk dan bongkol. Contohnya adalah sendi tulang pangkal lengan dan tulang gelang bahu. Jadi itu disebut sendi peluru. Yang C, sendi geser. Sendi geser itu adalah hubungan antara tulang di mana kedua ujung tulang agak rata. Contohnya sendi antara tulang pergelangan tangan. Yang D ini sendi pelana. Apa itu sendi pelana? Sendi pelana itu adalah hubungan antara tulang di mana kedua ujung tulang membentuk sendi yang berbentuk pelana. Contohnya itu sendi antar tulang telapak tangan dan pergelangan tangan. Kalau yang sendi engsel itu adalah hubungan antara tulang di mana kedua ujung tulang membentuk engsel. Contohnya adalah sendi pada siku. Nah, jadi kalau hubungan antara tulang yang terdapat pada pangkal lengan itu adalah termasuk ke dalam sendi peluru, ya. Contohnya itu tadi, sendi antara tulang pangkal lengan dengan tulang gelang bahu. Jadi jawabannya adalah yang B, nomor 18. Nomor 19. Pada manusia, pemasukan udara pernapasan terjadi apabila A. Otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma berkontraksi. B. Otot perut dan otot antar tulang rusuk luar berkontraksi. C. Otot antar tulang rusuk luar dan otot diafragma berkontraksi. D. Otot diafragma berkontraksi dan otot antar tulang rusuk luar berelaksasi. E. Otot dinding perut dan otot diafragma berkontraksi. Jadi yang ditanyakan adalah pemasukan udara pada saat pernafasan. Itu terjadi apabila bagaimana? Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Untuk mekanisme pernapasan pada manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pada pernapasan dada itu terjadi karena gerakan otot antara tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut itu terjadi karena gerakan otot diafragma. Udara masuk ke dalam tubuh itu disebut inspirasi atau menarik nafas. Peristiwa ini terjadi jika otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma berkontraksi. Ya, jadi udara masuk itu disebut inspirasi atau menarik nafas, itu terjadi jika otot antar tulang rusuk dalam dan otot diafragma itu berkontraksi. Jadi jawabannya adalah yang A. Yang terakhir nomor 20. Perhatikan gambar alat reproduksi pria di bawah. Tempat pembentukan sperma dan bagian yang diikat apabila mengikuti program vasektomi secara berurutan adalah nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 1, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4, E. 4 dan 1. Nah, kita lihat keterangannya dulu ya, satu-satu kita bahas. Kalau yang satu itu adalah vas deferens, yang nomor 2 itu adalah tubulus seminiferus, kemudian yang ketiga adalah saluran eferen, dan yang keempat ini adalah epididymis. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk yang nomor 1, fungsinya apa sih nomor 1? Nah, nomor 1 itu adalah fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis yang nomor 4 ini ya, itu menuju ke vesikula seminalis. Nah, bagian ini yang juga merupakan bagian yang diikat apabila mengikuti program vasektomi. Jadi ini juga diikat nih, yang ini nomor 1. Kemudian yang tubulus seminiferus itu yang nomor 2 ini. Nomor 2 ini adalah berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Jadi di sini. Yang nomor 3 saluran efferens, yang ini ya, saluran efferens. Itu berfungsi sebagai penghubung antara vesikula seminalis dan uretra. Nah, yang nomor 4 ini adalah epididymis, itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk sementara waktu, kemudian tempat pematangan sperma dan untuk bergeraknya sperma menuju
fast difference. Jadi jawabannya adalah, yang tepat adalah 1 dan 2 ya. 1 dan 2 yang diikat. Nomor selanjutnya nomor 21 dan berikutnya sampai 40 ada di video yang lain, silahkan dicek di playlist.